Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hidayah dari Prodi S1 Farmasi, kelas non-reguler, Stikes Adila Bandar Lampung, dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian syariat Islam, prinsip-prinsip syariat Islam, dan sumber hukum syariat Islam. Yang pertama, pengertian syariat Islam dalam bahasa Arab, syariatul Islamiyah atau syariat Islam, yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan interjal atau menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia oleh kehidupan di dunia ini. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 36, bahwa sekiranya Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu, secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasul-Nya belum menetapkan ketentuannya, maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Permasalahan pemahaman ini didukung oleh ayat dalam surat Al-Maidah, Quran surat 105-101 yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Yang kedua, hadis. Hadis adalah ucapan beberapa ahli hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau disebut pula sunnah qauliyah. Yang ketiga, ijma adalah kesepakatan beberapa ahli ijtihad atau sejumlah atau mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Yang keempat, qiyas. Qiyas ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain, yang hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan dan kejadian dalam ilat hukumnya. Dan selanjutnya, prinsip-prinsip syariat Islam, yakni menyedikitkan beban, yang kedua tidak memberatkan, yang ketiga memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menetapkan hukum, yang ketiga berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, dan yang terakhir keadilan yang sangat merata di agama Islam. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.